Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak ibu dalam pembelajaran kita yaitu mengenai fungsi kuadrat. Di sini dalam fungsi kuadrat ini adalah kelanjutan dari pembelajaran kita yang kemarin sebelumnya sudah kamu pelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, baiklah, sebelum mulai belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk pembelajaran kita akan melihat tentang fungsi kuadrat dan grafiknya. Mengenai fungsi kuadrat ini sudah kamu pelajari waktu kamu di kelas 8 kemarin, yaitu nilai fungsi. Ya, nilai fungsi itu yaitu fx, kalau untuk kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan A tidak boleh sama dengan 0. Itu kalau untuk fungsi kuadratnya. Mungkin di waktu kelas 8 kamu pernah belajar, kita lihat di sini. Nilai fungsi kuadrat, ya, di sini. Nilai fungsi kuadrat. Nah, nilai fungsi kuadrat adalah nilai y sama dengan fx. Jadi fx ini kita ganti, y ini kita ganti dengan fx. Kalau kemarin kamu mempelajarinya yaitu mengenai persamaan kuadrat. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Tetapi sekarang kita menganggapnya sebagai fungsi kuadrat. Nah, jadi di sini nilai fungsi kuadrat ini di sini untuk suatu nilai x tertentu, misalkan nilai fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 untuk x sama dengan 2. Nah, berarti di sini fungsinya tadi dalam rumusnya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, kalau x sama dengan 2 berarti di sini f2 sama dengan 2 kuadrat. Kita ganti variabel x-nya dengan 2, kemudian 2 dikali 2, kemudian dikurang dengan 3. Nah, berarti di sini menjadi 4 dikurang 4 dikurang 3. Berarti hasilnya adalah negatif 3. Nah, inilah F2. Nah, kemudian kita akan mencoba lagi nih, waktu di kelas Ibu tidak bahas terlalu jauh ini karena kamu sudah belajar waktu di kelas 8. Sekarang kita lihat grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat adalah gambaran titik-titik yang dilalui fungsi kuadrat, yaitu pasangan nilai x dan y. Ya, y tadi sama dengan fx. Jadi fx ini kita sama dengan y-nya. Nah, kita lihat bagaimana cara kita membuat grafik dengan menggunakan fungsi kuadrat ini. Nah, baiklah, sekarang kita lihat di sini ada grafik fungsi. Kita akan membuat tabel daripada grafik fungsi ini. Di sini x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, di mana fx sama dengan y, ya. Kita mengambil sehingga menjadi y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, sekarang kita akan melihat di sini ada x kuadrat, kemudian min 2x, di sini adalah min 3. Ini pengganti x, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita isikan ke sini. Min 2 dikuadratkan sama dengan 4. Min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Di sini 0, di sini adalah 1. Di sini menjadi 4, ya. 2 kuadrat, 3 kuadrat, 9, 4 kuadrat, 16. Nah, kalau yang ini menjadi min 2 dikali min 2, yaitu 4. Min 2 dikali min 1, 2. Min 2 dikali 0, 0. Min 2 dikali 1, tentu min 2. Min 2 dikali 2, min 4. Ya. Min 2 dikali 3, min 6. Di sini adalah min 8. Nah, ini adalah konstantanya tadi, yaitu sama dengan min 3. Nah, setelah selesai ini nanti baru kita jumlahkan sehingga kita dapatkan pasangannya y-nya. Min 2 di sini 4 ditambah 4 8 dikurang 3 tentu 5, ya kan? Ini 1 ditambah 2 3 dikurang 3 0. Di sini menjadi min 3, 0 ditambah 0 dikurang 3. 1 dikurang 2 min 1. Min 1 dikurang 3 menjadi min 4. 4 dikurang 4 0. 0 dikurang 3, 3 min 3.
Kemudian 9 dikurang 6, 3. 3 dikurang 3, 0. 16 dikurang 8, 8 dikurang 3, maka di sini 5. Nah, kita dapatkanlah pasangan titiknya, yaitu min 2 berpasangan dengan 5. Min 2 berpasangan dengan 5. Kemudian min 1 berpasangan dengan 0. Ya. Kemudian lagi 0 berpasangan dengan min 3. Kemudian lagi 1 berpasangan dengan min 4. Terus lagi 2 berpasangan dengan min 3. Dan seterusnya 3 berpasangan dengan 0. Dan yang terakhir 4 berpasangan dengan 5. Boleh kita lanjutkan sampai kemanapun ini, ya. Mau lebih banyak lagi bisa, ya. Mau lebih banyak lagi bisa. Nah, jadi ini nanti akan kita tuangkan ke dalam bidang koordinat. Nah, sekarang kamu lihat di sini ada bidang koordinat. Kita akan menuangkan titik-titik yang kita dapatkan tadi ke bidang koordinat. Ini adalah untuk Y dan di sini adalah untuk X. Di sini nilainya 0. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian di sini adalah untuk nilai negatif nilai X-nya. Min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Di sini juga untuk Y-nya min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, titik-titik ini tadi berdasarkan yang sudah kita dapatkan di sini tadi. Pasangan-pasangan ini akan kita tempatkan pada bidang koordinat ini. Yang pertama yaitu min 2 tadi, ya, min 2 dengan 5. Mana dia? X-nya min 2, Y-nya 5. Berarti di sini titiknya. Ya. Kemudian lagi ini adalah titik min 2,5. Min 2 dan 5. Kemudian yang kedua yaitu min 1 dengan 0. Nah, berarti di sini dia. Min 1 X-nya, Y-nya 0. Berarti dia tetap di sini. Ya, Y-nya 0 kan ini dia. Ini adalah min 1 kok dengan 0. Kemudian yang ketiga yaitu titik 0 dengan min 3. 0 dengan min 3. Di sini dia X-nya 0, Y-nya min 3. Jadi 0 min 3. Kemudian lagi titiknya yaitu 1 dengan min 4. Di sini X-nya 1, Y-nya min 4. Berarti di sini dia. Ini adalah 1 dengan negatif 4. Kemudian titiknya lagi 2 dengan negatif 3. Berarti di sini dia. X-nya 2, Y-nya negatif 3. Kemudian lagi titiknya 3 dengan 0. X-nya 3, Y-nya 0. Di sini dia titik 3, 0. Ya. Dan yang terakhir kita buat tadi yaitu titik 4 dengan 5. Yaitu 4 dengan 5 di sini titiknya yaitu 4,5. Nah, titik-titik inilah nanti yang kita hubungkan sehingga dia membentuk sebuah grafik. Ini tadi titik-titiknya. Nah, ini kita hubungkan harus benar-benar dia membentuk sebuah parabola. Nah, kira-kira seperti itu nak ya bentuknya untuk membuat parabolanya. Oke. Nah, ini kita namakan dengan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 ya. Nah, oke, untuk yang lebih sempurnanya gambarnya tadi bisa kamu lihat di sini ya. Pada aplikasi ini. Pertama titiknya kan kita dapatkan tadi titiknya 2, 4 tadi ya. 2 dengan 5. Di sini 5-nya. Ini 5. Kemudian lagi titiknya tadi 1 dengan 0. Di sini titiknya. Ini adalah titik min 41.
kemudian di sini adalah titik 3, 0, kemudian di sini ada tadi titik 4, 5. Nah, ini titik-titik yang kita cari tadi. Ya, ada 5 titik. Tadi min 2 dengan 5. Ini kan karena jaraknya 22, berarti 5-nya di sini. Nah, inilah titik-titik yang kita dapatkan tadi. 3 dengan 0-nya di sini, ini dia. Nah, jadi ini bentuk sempurna daripada grafiknya itu, nak ya. Bentuk sempurna dari grafik yang kita buat tadi, yang ada di sini. Nah, itulah bentuk sempurna grafiknya kalau kita benar-benar membuat gambarnya tadi. Oke ya, bisa dipahami. Nah, jadi cara membuat grafik ini ada cara lain selain kita membuat tabel seperti ini. Selain kita buat tabel seperti ini, kita dapatkan gambarnya. Ada cara lain tanpa membuat tabel ini, kita bisa apakah nanti parabolanya itu terbuka ke atas, apakah parabolanya terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke atas kan ini namanya terbuka ke atas. Kalau ini namanya terbuka ke bawah. Apakah dia nanti memotong sumbu X, ini titik potong dengan sumbu X ini namanya ya. Nah, yang ini adalah titik potong dengan sumbu Y yang di sini. Nah, nanti itu akan kita bisa tentukan dengan menggunakan titik-titik yang ada nanti dengan cara karakteristik grafik fungsi kuadrat. Oke ya, kita coba masuk ke yang berikutnya. Nah, ini karakteristik grafik fungsi kuadrat ya. Karakteristik grafik fungsi kuadrat. Nah, beberapa sifat fungsi kuadrat, ini ada beberapa sifat daripada fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a tidak sama dengan 0. Dapat ditentukan berdasarkan nilai a yang ini, nilai b dan nilai c. Nah, nilai a, jika a lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas sehingga grafik mempunyai titik balik minimum. Ya, namanya titik balik minimum. Dia terbuka ke atas, begini bentuk gambarnya nanti. Ya. Nah, jika A kurang dari 0 berarti grafik terbuka ke bawah. Mana A yang kurang dari 0 itu? Misalnya Fx, ini untuk A yang lebih dari 0 misalnya 2x kuadrat, seperti contoh kita tadi itu lebih dari 0 karena A-nya 1 ya. Misalnya ditambah 3x ditambah 5. Berarti di sini A-nya 2, B-nya 3 dan C-nya 5. Nah, berarti ini sudah tahu kita bahwa nanti grafik ini terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Nah, A kurang dari 0 misalnya min 3x, misalnya Fx sama dengan min 3x ditambah 5x dikurang 9. Berarti di sini A-nya min 3, A-nya min 3, B-nya 5, dan C-nya sama dengan min 9. Nah, berarti A min 3 berarti A-nya kurang dari 0. Maka grafiknya nanti terbukanya ke bawah. Seperti ini bentuk grafiknya. Ya. Nah, ini bisa kita tentukan ya dengan cara menentukan karakteristik seperti ini. Kemudian lagi kita lihat berikutnya. Nilai C. Nilai C menentukan titik potong dengan sumbu Y. Seperti yang kita buat tadi, ini adalah nilai C. Ini nanti sebagai titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, ada juga karakteristiknya di sini, nilai C-nya. Jika nilai C lebih dari 0, maka grafik fungsi memotong sumbu Y positif. Berarti nanti kalau kita bikinkan seperti ini, nah di sini mungkin titik potongnya pada nilai yang positif atau dia mungkin ke bawah seperti ini, positif dia di sini. Nah, jika C lebih dari 0, jika C sama dengan 0, maka grafik melalui titik ini yang di tengah ini, dilaluinya titik ini. Nah, misalnya seperti itu dia. Ya. Nah, jika C kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y negatif seperti yang kita buat tadi, ya. Nah, mungkin di sini dia memotongnya. Dia seperti ini. Nah, itu namanya memotong pada titik ini Y-nya ini. Nah, jadi kita sudah bisa mendeteksi dari sini bagaimana nanti bentuk gambarnya. Kemudian,
Yang ketiga, sumbu simetri. Yang dikatakan dengan sumbu simetri itu yaitu garis yang membagi dua sama rata parabolanya tadi. Kita kan tadi bikin parabola seperti ini misalnya ya, parabola seperti ini. Nah, di sini dinamakan dengan sumbu simetri. Jarak-jarak titik-titik ini nanti sama dengan sumbu simetri. Atau kalau kita rumuskan ini, garisnya ini X sama dengan min B per 2A. Nanti akan kita praktekkan ya. Kemudian di sini lagi, nilai optimum atau titik balik yang dikatakan dengan titik balik atau nilai optimum, di mana dia membalik seperti terbuka ke atas ke bawah. Tadi kan ada titik baliknya seperti ini. Nah, di sini namanya titik balik titik yang ini. Atau mungkin seperti ini yang di sini disebut dengan titik balik ya, titik balik maksimum dan minimum. Nah, titik balik maksimum dan minimum ini ditentukan dengan fungsi kuadrat untuk hal yang seperti ini. Contohnya min B per 2A, ini nilainya. Itu sumbu simetri di sini tadi. Kemudian kita cari yang ini. Boleh kita menentukan Y-nya ini berdasarkan dari X yang di sini tadi. Setelah dapat hasilnya kita substitusikan ke persamaannya. Nah, kita lihat contohnya ya, supaya lebih jelas kita praktekkan saja. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Tentukan sumbu simetri grafik fungsi, tentukan nilai optimum dan jenisnya, gambarlah grafiknya. Nah, sekarang kita coba bahas di sini. Nah, sekarang kamu lihat di sini fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Berarti di sini nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 2, dan C sama dengan negatif 3. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi, kita diminta untuk menentukan sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Nah, sumbu simetri tadi X sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min 2 per 2A. 2A-nya, A-nya sama dengan 1 ya. A-nya dikali dengan 1. Berarti sama dengan min 2 per 2. Berarti sama dengan 1. Nah, inilah sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan 1. Jadi, sumbu simetri yaitu X sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang B, nilai optimum ya. Nilai optimum tadi adalah min B per 2A, kemudian B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Boleh kamu pakai rumus yang ini, boleh juga kamu pergunakan nilai daripada sumbu simetrinya tadi untuk nilai optimum. Nah, boleh pakai yang ini, kamu tinggal masukkan angka-angkanya saja. Ya, di sini sudah jelas hasilnya adalah 1. Berarti di sini dapatnya 1. Nah, di sini B kuadrat. B kuadrat berarti min 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 3 per min 4 dikali 1. Nah, maka hasilnya nanti akan menjadi 1 min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 1 dikali negatif 3, negatif 12 di sini ya, dikurang dengan negatif 12 per negatif 4. Nah, maka hasilnya akan menjadi 1, 4 dikurang 12 dikurang negatif 12 menjadi 16 per negatif 4. Berarti di sini menjadi 1 min 4. Nah, itulah nanti sebagai yang disebut dengan nilai optimum. Ini bisa kita jadikan pedoman nilai optimumnya
Jadi apakah nanti yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan minimum ini bisa kita tentukan juga dengan nilai A-nya tadi. Kalau dia terbuka ke bawah berarti nilainya maksimum. Kalau dia terbuka ke atas berarti nilainya minimum. Nah, benar yang kita cari di sini nilainya minimum karena grafiknya terbuka ke atas ya. A-nya lebih dari 1, grafiknya terbuka ke atas. Nah, jadi nilai optimumnya ini adalah yang minimum ya, nilai minimum atau titik balik minimum. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi pertanyaan yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga di sini yaitu gambarlah grafiknya. Nah, untuk menggambar grafik kita bisa menggunakan sketsa-sketsa yang ada tadi. Yang pertama kita lihat dulu grafiknya terbuka kemana. Berarti ke fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 ini berarti A-nya sama dengan 1, B-nya min 2, dan C sama dengan min 3. A sama dengan 1, maka di sini berarti A lebih dari 0. Berarti grafik terbuka ke atas ya. Grafik terbuka ke atas. Nah, tadi di atas ada pada karakteristiknya. Kemudian lagi C sama dengan min 3. Berarti ini adalah untuk titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y yaitu 0C. Berarti 0 min 3. Kita sudah bisa ini memulai menggambarnya. Oke ya, sekarang kita sudah bisa mendeteksi bagaimana bentuk gambarnya ini. Kita buat garis. Ini adalah bidang koordinatnya. Ya, kita anggap di sini X dan di sini Y. Nah, sekarang titik potong sumbu Y-nya adalah 0 min 3. 1, 2, 3. Nah, ini adalah titik potong sumbu Y. Di sini ada titik 1 nanti ini. Nah, kemudian sumbu simetrinya tadi kita sudah dapat bahwa sumbu simetrinya 1 tadi ya, nilai X-nya 1. Nah, kita kira-kirakan kalau kamu pakai kertas berpeta itu bisa langsung itu ya. Nih, kita anggap di sini 1, ini adalah 1, ini adalah sumbu simetri. Nah, apalagi titik baliknya? Titik baliknya kita sudah dapat nilai optimumnya tadi 1, negatif 4. Di sini dia. Ini adalah titik baliknya. Nah, Ibu ambil warna lain dulu ininya. Ya. Ini. Nah, ini titik baliknya. Yang ini adalah titik potong sumbu C. Grafiknya terbuka ke atas, berarti ke sini dia perginya kalau terbuka ke atas. Nah, ya kan? Nah, sekarang untuk tahap berikutnya kita harus lihat lagi titik potong dengan sumbu X, ya. Titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0. Ingat persamaan yang kamu pelajari kemarin. Berarti di sini Y sama dengan persamaannya tadi adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berarti X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 ini sama dengan 0 karena Y-nya 0. Nah, kita faktorkan untuk menentukan nilai X-nya ini. Ya, berarti di sini bisa 1, di sini 3. 1 kali 3, nah di sini positifnya. Berarti X ditambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Maka kita dapatkan titik min 1, 0. Kemudian lagi, X dikurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3. Ya, X dikurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3, maka titiknya 3, 0. Nah, kita buat di sini, min 1, 0, berarti di sini. Kalau ini min 1, 2, 3, berarti di sini titik 3-nya. Nah, kita lanjutkan nanti garisnya ini ke sana. Nah, terbentuklah dia gambarnya. Jadi, kita tidak perlu lagi untuk menentukan, nih, kita tidak perlu, ini harusnya lurus nih ya, tidak ada bengkok-bengkok. Ini gambarnya harus menyinggung titik-titiknya. Nah, jadi jarak ini kan ada 2 di sini tadi ya. Di sini ini
Nah, ini jaraknya kan 2, ini titik 0. 1, 2 dari sumbu simetri, 1, 2. Nah, yang ini juga di sini dia, ya. 1, 2 jaraknya. Nah, di sini titik baliknya tadi. Nah, gitu cara main sketsa grafik fungsi anak ya, dengan menggunakan titik potong. Jadi yang pertama kita tentukan nilai A-nya, kemudian nilai C-nya, kemudian titik potong sumbu X, kemudian sumbu simetri, kemudian titik balik. Itu yang kita perlukan untuk mensketsa grafik fungsi. Ya, kira-kira bisa dipahami. Kalau untuk titik balik ini kan kamu sudah dapat nih. Tadi bahwa sumbu simetrinya -1. Boleh kamu masukkan aja ke sini satunya tadi. Satunya tadi 1 kuadrat 1 ya. Dikali 2 dikali 1 -2 dikurang 3. 1 dikurang -2, -1 dikurang 3 -4 kan sama saja dapatnya itu, ya. Berarti di sini adalah negatif 4. Ini namanya titik balik. Ini titik potong sumbu Y. Ya, tipot sumbu Y. Yang ini juga tipot sumbu Y. Yang ini adalah garis simetri ya, garis atau sumbu simetri, garis sumbu atau sumbu simetri. Nah, itu ya. Ini titik potong dengan sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Nah, seperti itu nak ya. Nah, ini yang harus kamu lakukan kalau mau membuat gambar daripada sebuah grafik tanpa menggunakan tabel. Tetapi kamu harus menggunakan ini dalam kertas yang berskala ya, supaya hasilnya bagus. Oke? Ibu rasa cukup sekian, dan untuk tugasmu, jadi tugas LKS halaman 35, latihan 11, nomor 1, 2, dan 5. Nah, itu tugas kamu, dan semoga kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Berarti dalam fungsi kuadrat itu juga sudah selesai ya, boleh kita anggap selesai di sini, karena pembelajaran kita banyak yang kita skip karena kondisi. Sebelum pembelajaran kita tutup, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari tadi mendapat berkah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa, kita mulai. Berdoa, selesai. Oke, nah Ibu tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membuat tugasnya.